Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Fitriani dari kelas non-regular semester 3, nomor NPM 7420117201, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Untuk dosennya Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan 3, yaitu hukum pidana lanjutan, tentang bab 2 tentang penyertaan atau deal naming. Saya akan menjelaskan tentang istilah penyertaan dulu, yaitu disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal naming, complicity, participation, dan lain-lain. Selain itu juga ada pengaturan penyertaan, yaitu terdiri dari 2. Secara umum, terdapat pada buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Dan untuk yang secara khususnya yaitu terdapat secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana kasus lainnya. Selain itu juga untuk pembahasan pengertian penyertaan, yaitu apabila satu tindakan pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang, atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Untuk bentuk-bentuk penyertaannya terdapat flagrant atau flager yang melakukan, untuk don flagrant yang menyuruh melakukan, untuk pengertian made flagrant yaitu turut serta melakukan, untuk outlooking yaitu yang membujuk atau menggerakkan, major flathead yaitu membantu melakukan, penggolongan penyertaan itu yang terakhir. Nah, menurut KUHP terdapat dua golongan pelaku, yaitu menurut KUHP terdapat dua golongan, yaitu golongan pelaku dan golongan pembantu. Untuk golongan pelaku yaitu bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan atau pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Untuk golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. Menurut doktrin yaitu disampaikan oleh Jaap Standish Forman Pandel Naming. Artinya, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan 3. Nah, untuk pernyataan Onzel Standish Forman van der Naming, yaitu bentuk pernyataan yang pertanggungjawaban pesertanya tergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 sampai dengan bentuk 5. Yang dimaksud bentuk 1 pleasure, deeder, dan yang melakukan, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu, ada dua pandangan, yaitu satu pandangan luas, ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, terdapat pada pasal 55 KUHP. Untuk dua pandangan yang sempit, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku sama dengan deeder. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2, downflager atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Contohnya, Ibu Mia disuruh sama Ibu Dekan untuk mengambil tas warna hitam, sedangkan di ruang dosen ada 2 tas warna hitam yaitu punya Ibu Yuni serta Ibu Lina. Ternyata Ibu Mia mengambil tas punya Ibu Lina. Di sini Ibu Mia sebagai alat yang disuruh untuk mengambil tas. Dengan demikian, downflager mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Ada dua pihak yaitu melakukan langsung, dalam kurung manus ministra atau auctor materialis, yaitu pelaku tidak langsung
dalam kurung manus domina atau auctor intellectualis. 2. Dalam Don Pleasure terdapat ciri-ciri: 1. Alat yang dipakai adalah manusia. 2. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. 3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada: 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya dalam pasal KUHP 44. 2. Adanya keadaan yang memaksa, yaitu pasal 48 KUHP. 3. Ada perintah jabatan yang tidak sah, yaitu pasal 51 ayat 2 KUHP. 4. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. Selain itu juga ada contohnya, Siti disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk mengambil tas warna hitam, sedangkan yaitu yang punya Ibu Yuni dan Ibu Pega, ternyata Siti membawa tas Ibu Yuni, sedangkan yang disuruh Ibu Kepsek membawa tas punya Ibu Peggy. Di sana ada kekeliruan. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, orang yang disuruh bisa bebas dari delik selagi dia bisa membangun dan memberikan pernyataan, bahkan dia tidak mempunyai maksud sama sekali dalam melakukan perbuatan tersebut. Bentuk 3, turut melakukan atau main the pleasure. KUHP tidak memberikan definisi tentang MPT. Memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau made the pleasure adalah: ada kerjasama secara sadar. Contoh, Tony dan Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium. Dan dalam aksinya, Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara sadar karena mereka melakukan perbuatan secara sadar. Selain itu juga ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat yang adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Sekian review pertemuan ketiga hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau misalnya wawasan saya masih kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.